Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kami akan menyampaikan Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Ibadah Minggu ini Kutha Inangun dilayani oleh Bapak Pendeta Purnomo Sidi dengan pengantar bahasa Indonesia. Untuk Pagedangan dilayani oleh Bapak Penatua Sumarto dengan pengantar bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk pembawa kantong dilayani oleh majelis dengan jumlah kantong 3. Kegiatan selanjutnya yaitu Komisi Adiuswa atau Lansia dilaksanakan pada hari Selasa 5 Oktober waktu jam 3 sore bertempat di gereja. Mohon perhatian dan kehadiran warga Adiuswa. Kegiatan PA Komisi Warga Dewasa dilaksanakan pada Kamis 7 Oktober waktu jam 7 malam, tempat Bapak Pardiono bertempat di gereja. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat. Untuk keuangan, Bapak Ibu boleh dilihat dari warta jemaat bagian belakang. Majelis mengucapkan terima kasih. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 15 bait yang pertama dan kedua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada saat pagi hari ini akan kita laksanakan di dalam rangka memperingati HPII atau Hari Penginjilan di Indonesia dan juga dalam rangka perjamuan kudus sedunia. Untuk itu marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk.
Selamat pagi Bapak Ibu. Sami sehat? Nah, mari kita tetap menjaga tubuh kita agar tetap sehat, kuat, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sehingga dengan kesehatan yang diberikan Tuhan, dapat kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu marilah bersama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan Kidung Jemaat nomor 21. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Sungguh hari Minggu adalah hari yang sangat membahagiakan, hari yang suci, dan memang seharusnya kita kuduskan di dalam kehidupan kita saat ini. Bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan akan kita terima dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-12. Ayat 30 dan yang ke-31 yang demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bapak Ibu yang terkasih, demikian firman Tuhan yang saat ini boleh kita terima. Dan firman Tuhan yang saat ini kita terima, kita sudah mengupayakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi seberapa kita sudah berusaha, kita masih dapat melihat bahwa apa yang kita lakukan belum sampai pada kesempurnaan. Satu hal yang terbaik adalah kita mengakui akan segala keterpurukan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan Kidung Jemaat 26. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Dengar doaku,
Bersama-sama kita mengakui segala dosa dan keterpurukan kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, bersama-sama kami mengucap syukur oleh karena Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan juga berkenan memberikan firman bagi kami semua, sehingga dengan firman yang telah Tuhan nyatakan, kami dapat melihat keberadaan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. 1001 kali kami berjuang untuk hidup sempurna, tetapi tidak dapat kami wujud nyatakan. Satu hal yang terbaik yang dapat kami lakukan adalah kami saat ini mengakui segala dosa-dosa dan keterpurukan kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam kuasa kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan pengampunan bagi kami semua, dan biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk kami dapat mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, satu hal yang indah karena saat ini kita telah mengakui segala dosa dan keterpurukan kita di hadapan Tuhan. Dan oleh karena kita mengakui segala dosa dan keterpurukan, saat ini Tuhan akan memberikan satu berita anugerah bagi kita semua. Berita anugerah akan kita terima dari kitab Efesus 12 Efesus 12 ayat 7. Maaf, salah tulis. Saya bacakan dari Matius 19 ayat 23. Matius 19 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-26, yang demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar hal itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin." Kita juga akan menerima satu petunjuk hidup baru yang akan kita terima dari kitab Amsal pasalnya yang ke-29. 29
ayat 17 yang demikian firman Tuhan. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih, memasuki masa bulan keluarga ini, kita sebagai orang tua harus tetap semangat di dalam kita mendidik anak-anak kita. Untuk itu apa yang saat ini boleh kita terima dari berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini, bersama-sama kita sanggupi dengan kita bangkit berdiri, kita naikkan dari PKJ 289, bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan sediakannya dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih pada Tuhan, kau beri semuanya, segala hormat, pujian syukur kami panjatkan kepadamu. Jalan mana kami tempuh, jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih pada Tuhan, kami diami selamanya, segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyatukan hati untuk kita memasuki doa syukur dan syafaat. Saya hantarkan. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami menghadap kehadirat Tuhan dan bersama-sama kami mengucap syukur. Oleh karena kasih karunia Tuhan selalu Tuhan nyatakan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga sampai pada detik ini Tuhan tetap berkarya bagi kami semua. Saat ini Tuhan, bersama-sama kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum dapat hadir. Apabila mereka masih berada di dalam perjalanan, biarlah Tuhan menuntun setiap langkah mereka, sehingga boleh menjadi satu dengan kami dan boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit, di rumah ataupun di rumah sakit, biarlah Tuhan tetap hadir dan mengurapi mereka semua, sehingga mereka segera sembuh dari sakit penyakitnya. Saat ini Tuhan, bersama-sama kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih berada di bangku sekolah. Kami menyerahkan mereka ke dalam kuasa kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan semangat untuk anak-anak kami. Apalagi saat ini anak-anak kami sudah mengawali di dalam belajarnya melalui tatap muka. Biarlah saat ini Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan bagi anak-anak kami sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Demikian juga untuk para Bapak Ibu guru yang juga dengan semangat punya kerinduan mendidik anak-anak secara tatap muka. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga
proses tatap muka belajar dapat berjalan dengan baik. Saat ini Tuhan, bersama-sama kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini boleh memperingati hari kelahiran atau ulang tahunnya. Kami menyerahkan saudara Gracia Gita Maharani, kami menyerahkan saudari Alodia Mosahra, kami menyerahkan saudari Esti Mangastuti, kami menyerahkan saudara Kefas William Nugroho, kami menyerahkan Bapak Jumati, kami juga menyerahkan saudara Dwi Putra Mahendra ke dalam kuasa kasih Tuhan. Dengan peringatan kelahiran ini, biarlah saat ini Tuhan benar-benar memberikan berkat khusus bagi mereka semua. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi keinginan, harapan, doa mereka semua dapat Tuhan nyatakan. Bersama-sama Tuhan saat ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya di GKJ Kutha Winangun ini. Kami menyerahkan untuk setiap majelis yang telah Tuhan pilih, Tuhan percaya. Biarlah Tuhan tetap memberikan hati yang sabar, hikmat, kebijaksanaan, sehingga setiap tugas pelayanan dapat dijalankan dengan semangat, dengan ketulusan hati, sehingga boleh menjadi sarana berkat di dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga menyerahkan untuk setiap komisi dan panitia. Biarlah Tuhan juga urapi sehingga setiap rencana program kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di GKJ Kutha Winangun ini. Biarlah Tuhan urapi, Tuhan memberkati di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap membangun keluarganya, di dalam setiap membangun kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dengan demikian, jemaat Tuhan di tempat ini boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kami menyerahkan untuk para pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Ibu Presiden sampai pemimpin yang paling bawah. Biarlah Tuhan juga memberikan ketegaran hati, kejujuran, ketulusan, sehingga mereka dapat memimpin, membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur. Demikian Tuhan doa syafaat yang boleh kami haturkan. Semua doa kami percayakan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita mempersembahkan persembahan pada Tuhan, dan kita awali dengan pembacaan ayat dari Roma 12 ayat yang ke-1. Roma bab 12 ayatnya yang ke-1 yang demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian. Kita iringi dengan menyanyikan kidung dari Kidung Jemaat nomor 387. Kiranya Allah mau memberi rahmat-Nya.
Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah pada pagi hari ini dengan segala ucap syukur dan terima kasih. Terlebih pada bulan baru Oktober, banyak yang kami haturkan. Hari Kesaktian Pancasila. Kami yakin bahwa Tuhan campur tangan, Tuhan berkuasa atas negeri ini dan bangsa kami. Sehingga NKRI tetap teguh dan kami tidak tercapek-capek. Dan kami boleh tetap beribadah, menyembah kepada Tuhan saja. Begitu juga masuk bulan keluarga. Kami diingatkan, kami belajar lebih dalam lagi dalam persekutuan doa, sehingga kami masing-masing mengerti akan tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga, sehingga akan terbentuk benar-benar keluarga yang dikehendaki Tuhan. Tuhan, ucap syukur ini kami wujudkan juga di dalam persembahan, kiranya kepada saudara-saudara yang mengelola di dalam gereja ini, baik dalam komisi kepanitiaan, terlebih bendara gereja. Tuhan curahkan roh sehingga dimampukan dan rasa takut hanya kepada Tuhan saja. Dan kami boleh mempertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada warga. Sebentar lagi kami juga akan menerima firman Tuhan yang akan dibeberkan oleh Bapak Pendeta Purnomo Sidi STH. Kiranya semua yang diutarakan, yang dibeberkan hanyalah bersumber dari Tuhan saja, segala kebenaran akan terwujud. Kami juga bersyukur Tuhan akan melaksanakan perjamuan kudus sedunia. Benar-benar ini merupakan wujud kerajaan Allah terwujud dalam kehidupan warganya. Dan inilah Tuhan kehendaki, sehingga keselamatan Tuhan Yesus benar-benar terwujud. Kebaktian awal, pertengahan hingga akhir ini, kiranya Tuhan berkati dan tidak ada rintangan, dan kami boleh menerima berkat semuanya ini. Doa yang ini panjatkan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan akan saya bacakan sesuai dengan acuan dari Sinode. Akan saya bacakan dari kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai yang ke-22, sebagai ayat di dalam kita memasuki bulan keluarga. Efesus pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai yang ke-22, yang demikian firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel
dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini tanggal 3 Oktober, masih dekat dengan tanggal 1 Oktober, di mana tanggal 1 Oktober adalah merupakan hari yang sangat bersejarah. Napa Bapak? Menjadi hari bersejarah dan kita mengingatnya sebagai hari kesaktian Pancasila. Kenapa hal ini kita peringati? Karena kita meyakini semua bahwa hanya dengan Pancasila saja kita dapat bersatu antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, suku satu dengan suku yang lain, pulau satu dengan pulau yang lain. Walaupun 1001 tantangan godaan, tetapi hanya dengan Pancasila itulah kita tetap boleh menjadi satu. Bapak Ibu yang terkasih, itulah satu kenyataan yang kita alami, bahwa Pancasila menjadi satu-satunya perekat yang boleh mempersatukan kita bangsa Indonesia. Menjadi bangsa yang kuat, damai, sejahtera, penuh dengan harapan. Bapak Ibu yang terkasih,
seperti halnya Pancasila yang dapat kita katakan sebagai pemersatu. Demikian juga kalau kita melihat keberadaan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Tuhan Yesus yang kita kenal adalah juru selamat manusia bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Dan Tuhan Yesus pun juga dapat kita katakan sebagai pemersatu bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi seluruh bangsa di dunia dengan segala waktu yang ada. Bahkan Tuhan Yesus menjadi pemersatu di antara manusia yang berdosa dengan Allah yang maha suci, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Hal ini dapat kita lihat seperti di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-22 menceritakan keberadaan jemaat mula-mula pada waktu itu, di mana di saat jemaat mula-mula di Efesus mereka percaya kepada Tuhan, tetapi masih ada satu ganjalan di hati. Karena melihat orang-orang Yahudi itu terlalu yakin dan menjadi orang-orang yang eksklusif, yang merasa anggota keluarga Allah yang dipilih itu hanya orang-orang Yahudi saja, orang-orang Israel saja. Di luarnya dianggap kelas nomor 2, kelas nomor 3, bahkan tidak mempunyai harapan ketentuan-ketentuan di dalam masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menegaskan bahwa saat ini dengan kedatangan Tuhan Yesus di dunia, melalui kesengsaraan dan pengorbanannya di kayu salib, keberadaan Tuhan Yesus menjadi pendamai di dalam kehidupan manusia, menjadi pendamai kehidupan manusia dengan Allah, dan Tuhan Yesus juga yang mempersatukan umat di seluruh dunia, bahkan mempersatukan manusia yang berdosa dengan Allah yang maha suci. Sehingga saat ini hubungan manusia dengan Allah itu menjadi baik adanya. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan janji keselamatan masuk ke dalam surga yang mulia. Selain itu Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab Efesus tadi, Rasul Paulus juga mengatakan, khususnya di ayat yang ke-19, dikatakan dengan demikian. Mohon sewu. Oke. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dari firman ini jelas bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah diperdamaikan dengan Allah, yang sudah mendapatkan janji di dalam kerajaan Allah, juga dianggap sebagai anggota keluarga Allah. Seperti apa menjadi anggota keluarga Allah? Dikatakan ayat selanjutnya, yaitu yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan
menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sebagai anggota keluarga Allah, kehidupan kita bersama-sama juga akan ditata oleh Allah, dibangun oleh Tuhan, dibentuk oleh Kristus, sehingga dapat menjadi satu bangunan yang tersusun rapi, kuat, kokoh, tegar, dan bisa menghadapi berbagai tantangan dan rintangan di dalam dunia ini. Sehingga dengan demikian ada satu keyakinan, ada satu harapan. Kita sebagai anggota keluarga Allah itu akan selalu diberkati dan diberkati. Bapak Ibu yang terkasih, memasuki kehidupan kita hari lepas hari. Kinten-kinten kepengen diberkahi dening Gusti menapa mboten panjenengan? Kepengen tansah diberkahi? Amin. Nah, kalau memang kita ingin menjadi keluarga Allah yang benar-benar diberkati, mari Bapak Ibu, di masa bulan keluarga ini kita memperbaharui semangat hati kita untuk kita mau dibangun oleh Tuhan Yesus, mau dibentuk oleh Tuhan Yesus dengan segala perintah dan firman-Nya. Mari kita perhatikan, mari kita pergumulkan, dan mari kita upayakan dengan sekuat hati kita. Walaupun secara manusiawi mungkin kita menolak, aduh susah Tuhan, berat Tuhan, tidak nyaman Tuhan. Tetapi mari kita tetap menyediakan hati kita mau dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Allah. Dan memasuki kehidupan kita hari lepas hari, mari kita mempererat hubungan kita antara satu dengan yang lain sebagai keluarga Allah. Khususnya di GKJ Kutha Winangun ini. Bagaimana Pak caranya? Ya mari dengan saling memperhatikan, dengan saling mendoakan, dengan saling mengingatkan, dengan saling memotivasi, dan dengan saling menyediakan diri mau untuk dibentuk. Sehingga dengan demikian GKJ Kutha Winangun beserta jemaatnya akan menjadi jemaat yang kuat, yang tangguh, dan selalu diberkati Tuhan. Saya teringat Bapak Ibu bagaimana keberadaan gereja GKJ Kutha Winangun, di mana kita mempunyai 3 gedung gereja. Yang satu Kutha Winangun saya melihat sudah seperti ini. Kemudian di Pepantan Pagedangan juga sudah lumayan baik. Tetapi saya masih teringat di Pepantan Tegalrejo. Mungkin Mbah Herman tasih pirsa. Keberadaannya sangat-sangat memprihatinkan. Ngenes karena yang atas itu masih pakai bambu. Kemudian sangat kotor sekali. Ketika beribadah banyak sekali lebah yang menakutkan. Bahkan gentengnya pun banyak yang mau jatuh oleh karena kayu yang keropos. Sehingga dengan demikian menjadi doa keinginan untuk dapat dibangun. Walaupun pada saat itu belum ada uangnya, belum ada modalnya, tetapi melalui doa bersama di Pepantan juga di Induk dengan seluruh jemaat akhirnya juga mendapatkan jalan. Yaitu ada sekelompok perkumpulan persekutuan doa dari Pertamina yang melihat keberadaan Pepantan melalui proposal yang dibuat akhirnya diperhatikan. Mendapatkan bantuan pada waktu itu nuwun sewu, saya masih ingat 25 juta. Kemudian diupayakan lagi mendapat sekitar 8 juta dari GKJ Joglo. Sehingga dengan demikian gereja Pepantan legok bisa dibangun dengan uang yang diberikan oleh Tuhan
melalui kita bersama-sama. Ini Bapak Ibu satu bentuk kekeluargaan yang harus kita bangun. Bahkan yang terakhir beberapa tahun yang lalu oleh saudara-saudara kita melalui temannya Pak Hardi melihat keberadaan gereja yang belum dikeramik, dah pokoknya besok tahu jadi. Di keramik yang membangun malah teman-teman dari Banser, ngaten nggih, ketinggalipun. Nah, kemudian diberi kipas angin, kemudian juga dibantu cat yang kualitasnya bagus, dicat kesisan. Sungguh satu hal yang indah, pemberian Tuhan yang boleh kita syukuri bersama-sama. Ini bentuk kekeluargaan yang baik. Dan seperti saat ini kita juga melihat Bapak Ibu, ada beberapa hal yang menjadi PR bagi kita, di mana kita juga membeli sebidang tanah yang harus kita cukupi nilai harganya. Mari bersama-sama sebagai keluarga anggota Tuhan, kita juga ikut mendukung dengan sepenuh hati, dengan ketulusan kita, dengan keikhlasan kita. Nek ikhlas niku barokai mboten? Barokai. Sing penting ikhlas, Gusti badhe berkahi. Demikian juga untuk program di Pepantan Pagedangan juga akan merehab atap karena kondisinya juga sudah memprihatinkan. Mari kita juga perhatikan, kita dukung di dalam doa. Duitnya saking pundi Pak? Sampun ngantos ajrih. Tuhan yang akan menyediakan kalau kita tetap meminta, berdoa, dan percaya. Dengan demikian Bapak Ibu, gereja kita menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Kita dapat dikatakan sebagai anggota keluarga Allah yang semakin diberkati. Amin Bapak Ibu. Amin. Marilah bersama-sama kita masuk di dalam doa. Pada saat pagi hari ini Tuhan bersama-sama kami mengucap syukur oleh karena Tuhan berkenan memberikan firman pada kami semua. Sehingga dengan firman yang telah Tuhan nyatakan kami dapat melihat bahwa hanya Tuhan Yesus saja pemersatu di dalam kehidupan kami dengan Allah. Sehingga kami mendapatkan janji keselamatan, kami mendapatkan kedamaian di dalam hidup kami, dan kami mendapatkan harapan yang pasti. Terlebih dari itu, sungguh satu hal yang indah, karena Tuhan menganggap kami bukan sebagai hamba, tetapi menganggap kami sebagai anggota keluarga Allah. Kami pun ingin selalu diberkati di dalam kami menjadi anggota keluarga Allah. Untuk itu, biarlah Tuhan selalu memimpin kami, sehingga setiap apa yang Tuhan firmankan dapat kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan bersama-sama kami akan mengucapkan doa Bapa kami dengan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, seperti apa yang sudah diwartakan di dalam warta gereja,
bahwa pada saat ini kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus sedunia. Sebagai sarana untuk pemeliharaan iman, pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita menerima perjamuan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah bersama-sama kita naikkan satu kidung jemaat 170. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Terima
Bapak Ibu yang terkasih, satu hal yang indah karena saat ini kita boleh menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur, marilah bersama-sama kita mengaturkan persembahan khusus, dan bersama-sama kita mengaturkan persembahan, kita iringi dengan menyanyikan PKJ 274, bait pertama dan bait yang kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu. Jangan mengia-ngiakan waktumu, hidup dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakan Tuhan di dalam hidupmu. Tiada yang bakal di dalam bersama-sama kita berdoa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami mengucap syukur oleh karena Tuhan berkenan hadir, Tuhan berkenan melayani kami sehingga kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus. Dengan sakramen perjamuan kudus ini benar-benar dapat menjadi sarana untuk kami tetap semangat di dalam kami mengikut Tuhan. Di dalam kami juga memperhatikan setiap firman-firman Tuhan, sehingga ketika kami melakukannya, kami beroleh keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, masa depan yang indah di dalam Tuhan. Saat ini Tuhan, bersama-sama kami mengaturkan persembahan, biarlah Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan menuntun setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Bapak Ibu, bersama-sama kita bangkit berdiri, dan marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli dengan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima berkat dari surga. Dan setelah kita meninggalkan tempat ini, marilah kita menjalani hidup sebagai anggota keluarga Allah dengan baik. Saling memperhatikan, saling membantu, saling membangun, saling memotivasi, sehingga hidup kita semua diberkati. Bersama-sama kita menerima berkat. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita naikkan kidung 408.